Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang segera kami dengar, kami boleh melihat lagi anugerah dan kebaikan-Mu yang melimpah buat kami, sehingga hidup kami boleh penuh puji-pujian kepadamu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 3b. Mazmur 103 ayat 3b. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat 3b. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, sejak Desember 2019 sampai sekarang, kita diteror oleh wabah penyakit yang menakutkan, yakni COVID-19 dengan beberapa variannya. Wabah ini merenggut jiwa banyak anggota masyarakat, yang diantaranya adalah teman-teman kita dan anggota keluarga kita. Bukan hanya virus itu saja yang membuat kita kewalahan, ternyata dampak pandemi penyakit ini meluluh lantakkan berbagai bidang kehidupan kita. Kita dibuat begitu repot oleh penyakit ini. Sekarang kita dibuat galau oleh Omikron, varian baru dari virus ini. Saudara, sebenarnya penyakit bukanlah fenomena baru bagi umat manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, penyakit menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ada penyakit yang ringan, ada juga penyakit yang berat. Wabah demi wabah pun datang silih berganti dari zaman ke zaman. Penyakit selalu menjadi musuh dan masalah manusia. Manusia berusaha menghindari atau melawannya ketika terpaksa menghadapinya. Ketika terkena penyakit, manusia dibuat tidak berdaya. Saat terjangkit penyakit, jangankan beraktivitas, menopang dirinya sendiri pun manusia tidak sanggup. Penyakit adalah bayang-bayang gelap yang dikirim oleh dunia maut kepada kehidupan. Saudara, ketika dunia dan kita diserang penyakit, ada satu kata yang selalu kita harapkan, yaitu kesembuhan. Sembuh adalah berita sukacita yang kita nanti-nantikan di tengah-tengah penyakit. Kita sering menemukan bahwa untuk sembuh orang rela melakukan apa saja, bahkan rela menjual diri kepada si jahat. Orang bersedia melakukan apapun dan bagaimanapun asalkan mendapatkan yang namanya sembuh. Ya, itulah godaan real yang kita hadapi ketika kita sakit. Tetapi sungguhnya, kepada siapakah kita harus berharap kesembuhan dari penyakit? Dari dokter? Dari tabib? Dari obat-obatan? Saudara, barangkali kita bisa pergi ke dokter yang paling pintar. Barangkali kita juga bisa membeli obat-obatan yang paling bermutu dan mahal. Dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, manusia memang dapat mendiagnosis penyakit kita, memberikan obat yang sesuai dengan diagnosis itu, dan menyarankan terapi-terapi tertentu. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa dokter, obat-obatan, dan berbagai terapi tidak mampu menyembuhkan. Karena kuasa penyembuhan tidak ada pada dokter, tidak ada pada obat-obatan, dan tidak ada pada segala terapi. Lalu siapakah sang penyembuh penyakit? Sangat tepat ketika Daud berkata, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Itulah maksud Daud. Penyakit ada di bawah kendali Tuhan, sang penguasa semesta. Memang harus diakui bahwa kadangkala Tuhan membiarkan penyakit menerpa kita, bahkan untuk waktu yang begitu lama. Tentu Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik semua itu.
Paling tidak, penyakit dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita begitu rapuh dan kita harus menanggalkan segala keangkuhan kita, menggantinya dengan kerendahan hati, serta mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ingatlah selalu bahwa kebaikannya selalu ada, walaupun kita merintih kesakitan oleh penyakit. Tidak sedikit juga kenyataan diperlihatkan kepada kita bahwa melalui penyakit yang kita derita, Tuhan memanggil anak-anaknya kembali berpulang ke rumahnya yang kekal. Di sana kita benar-benar sembuh, tidak lagi memerlukan dokter dan obat-obatan. Sepenuhnya kita berangkulan dengan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Tetapi itu semua berada di bawah otoritasnya. Saudara, kendali atas penyakit ada di tangan kuasa Tuhan. Ketika kita sakit, janganlah berharap kepada yang lain untuk kesembuhan, tetapi berharaplah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami bahwa ketika kami sakit, kami seringkali berharap kepada dokter, kepada obat-obatan, dan kepada yang lain untuk kami bisa sembuh. Kami salah, Tuhan. Seharusnya kami berharap kepada Tuhan yang menyembuhkan. Karena kuasa dan otoritas atas segala penyakit hanyalah ada di dalam Tuhan sendiri. Tuhan, ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena dalam Tuhan ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.